Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap semangatnya, alhamdulillah ya. Amin. Nah, anak-anak sudah tahu belum hari ini agendanya apa kita? Ya, kita akan belajar untuk mengenal apa itu korupsi. Nah, untuk hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari apa itu korupsi, contoh-contoh korupsi, dan bagaimana cara mencegah atau menyikapinya. Nah, anak-anak sudah terpapar ya? Bersama siapa ini? Ya, bersama Miss dari PPG UKD 2023 babak 1. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Dengan saya siapa udah tahu belum? Ya, dengan saya sendiri yaitu Miss Fani Fatmawati. Kemudian perkenalkan dengan teman saya Siti Ira Solihah, Miss Siti. Ayo teman-teman Miss Siti. Miss Siti. Hai, halo. Ya. Kemudian Miss Nida Aziza yang mana? Nah itu Miss Nida Aziza. Ya. Kemudian Miss Ayu. Saya katakan Miss Ayu. Nah itu Miss Ayu. Kemudian Miss Dela. Ya. Selanjutnya Miss Pinda. Pinda. Ya. Ada berapa missnya? Oke. Nah, sekarang untuk memulai kegiatan, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, langsung saja untuk materi pertama dari Miss Siti atau Miss Kiki. Miss Kiki ya. Silakan Miss Kiki. Oke, sekarang materi pertama ya akan dijelaskan oleh Miss siapa tadi? Miss ya, oke Miss. Yang pertama ya. Sebelum kita mulai, kita tetap semangat dulu ya. Udah tahu kan tetap semangat? Ya, oke kita tetap semangat bersama, tetap semangat. Tetap semangat ya, ini masih pagi jadi harus semangat. Ada yang tadi nggak sarapan nggak? Kenapa belum sarapan? Besok pagi sebelum berangkat sekolah disempatkan sarapan ya, karena sarapan itu pengaruh buat semangat kita waktu belajar di sekolah. Jadi harus sarapan walaupun cuma sedikit. Ini dari kelas apa aja? Yang kelas C, angkat tangan. Oke, cukup. Yang kelas E, angkat tangan. Sekarang tes semangat dari setiap kelas dulu. Kelas C, lemas boleh kelas C.
Jadi itu ya untuk pengertian korupsi sampai di situ. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Nida. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Cek cek. Semangat ya. Tadi udah mengenal ya definisi dari korupsi itu apa? Bisa diulangi semuanya definisi korupsi itu apa? Yang sudah dijelaskan sama Misi tadi. Menggunakan uang untuk kepentingan diri sendiri. Nah, selanjutnya sama Miss Nida akan belajar tentang contoh kasus korupsi yang ada di lingkup sekolah. Sebenarnya kalian itu pernah nggak sih melakukan tindakan korupsi? Salah. Biasa. Kalau kalian sendiri pernah nggak? Beneran nggak pernah? Oke. Nah, ini mencontek saat ujian. Itu termasuk tindakan korupsi bukan ya? Siapa yang pernah mencontek saat ujian? Ada yang temannya pernah melihat katanya di kelas ada yang pernah mencontek tuh. Ada yang pernah mencontek. Itu mencontek itu termasuk tindakan korupsi bukan ya? Korupsi bukan. Coba kita baca. Apakah mencontek menjadi salah satu bentuk tindakan korupsi? Nah, mencontek sebagai bentuk dari sikap ketidakjujuran ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Miss ini bahwa korupsi itu sendiri berasal dari kata corruptio atau corruptus yang artinya ketidakjujuran. Sehingga tindakan mencontek itu juga termasuk loh sebagai tindakan korupsi. Jadi yang pernah mencontek ya di kelas ya, jangan diulangi lagi ya. Oke, next selanjutnya. Oke, contoh kasus korupsi yang pernah kalian yang biasa dilakukan siswa di sekolah. Yang kedua yaitu adalah bolos sekolah. Yang pertama bolos sekolah. Mana lagi? Yang lain nggak pernah ya, jangan pernah bolos sekolah. Sama seperti kalian datang ke kelas terlambat itu termasuk sebagai tindakan korupsi. Kenapa bolos sekolah sebagai tindakan korupsi? Ada yang tahu? Kenapa bolos sekolah sebagai contoh kasus korupsi yang ada di sekolah? Iya, betul sekali. Bolos sekolah itu termasuk sebagai korupsi waktu yang biasanya dilakukan oleh siswa. Tapi percaya sih kalau di sini nggak ada ya yang pernah bolos sekolah ya. Kemudian sama seperti bolos sekolah, contoh kasus tindakan korupsi yang dilakukan oleh siswa biasanya itu ya terlambat datang ke sekolah atau terlambat masuk kelas ya. Di sini ada yang pernah datang ke
Jangan diulangi ya, itu sebagai salah satu tindakan korupsi. Tadi yang melakukan korupsi itu dinamakan sebagai apa? Koruptor. Siapa yang mau dipanggil sebagai koruptor di sini? Nggak ada ya? Ada kan? Nah ini contoh terakhir dari Miss nih, yang sudah nyata-nyata sebagai salah satu tindakan korupsi yang biasa dilakukan di sekolah, yaitu melebih-lebihkan jumlah uang iuran di sekolah. Nah, biasanya ini juga biasanya siswa berbohong pada orang tuanya yang harusnya bayarnya iurannya cuma 50.000, tapi kalau ke orang tuanya jadi 100.000. Nah itu sebagai korupsi ya, yang sudah jelas sekali. Oke. Sekian contoh kasus korupsi yang biasa dilakukan siswa di sekolah. Miss Nida, selanjutnya pengacara dari Miss Ayu. Masih semangat? Coba ya kita tes dulu semuanya. Nanti kalau Miss Ayu bilang tepuk tepuk satu. Oh, misalnya Miss Ayu bilang, kalau Miss Ayu bilang tepuk satu, kalian tepuk. Tapi kalau Miss Ayu nggak ada kata-kata Miss Ayu bilang, berarti kalian nggak tepuk ya. Coba ini tes konsentrasi kalian. Miss Ayu bilang tepuk satu, tepuk dua. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Ini tes konsentrasi kalian. Miss Ayu bilang tepuk dua, Miss Ayu bilang tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Oke, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Hal-hal sepele yang dapat hal-hal sepele ini dapat dijadikan nomor melakukan. Nah tadi Miss Nida menjelaskan ada kegiatan yang termasuk korupsi, misalnya bolos. Setelah itu apa lagi tadi? Mencuri. Konten, betul. Nah itu termasuk korupsi. Lanjut. Pancasila dalam menyikapi korupsi. Yuk, semuanya diberi, tapi nanti ada kuis yang bisa
Ya, kalian dong nah itu termasuk ya itu tidak baik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka memperlakukan sama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermanfaat dan adil. Selama berteman, kalian tidak boleh memilih teman, tidak boleh geng-gengan, ya. Jadi semuanya di apa? Biasa bermain, biasa belajar, jangan pilih-pilih teman. Yang ketiga, bunyi ketiga apa? Bunyi ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Kedudukan masyarakat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama. Jadi perlakuan yang sama di depan hukum itu adil, harus adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Kalau misalnya salah ya dapat hukuman. Tidak boleh milih-milih. Next. Yuk, Mas. Selanjutnya, bunyi keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keuangan. Nah, itu mengandung makna bahwa dalam menentukan suatu hasil itu harus berdasarkan keputusan bersama, jangan keputusan sendiri. Misalnya nentuin jadwal piket sendiri, jangan. Tapi kalian harus berdiskusi. Misalnya piket hari Senin siapa, Selasa, Rabu, dan sampai hari Jumat. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi sendiri. Nah, ini kalau misalnya ada yang jadi bendara di sini, bendaranya siapa? Nah, kalau misalnya di bendara itu kan membawa uang kas ya biasanya ya. Nah, itu harus hati-hati, jangan menggunakan untuk kepentingan sendiri, malah dijual untuk membeli mainan, jajan, atau lain sebagainya. Nah, mungkin itu tadi nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi korupsi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Pinda. Ayo, Miss mau mulai nama kalian. Ayo, yang masih hiburan kelas. Bangun. Sebentar lagi ya, sudah selesai. Yuk, Miss mau cek nama kalian. Teman semua. Yuk, yang laki-laki belum semangat.
Ya, ini kok ada yang tiduran, ada yang nanti silakan dijalan. Ya, tadi itu kan sama Miss Frida sudah dikasih tahu apa? Tentang apa tadi? Ya, tentang dampak dari korupsi. Dampak dari korupsi tadi apa saja? Dibenci, terus apa lagi Mas? Apa lagi? Dampak dari korupsi, dampak dari korupsi. Nah, di sini karena kan ada dampaknya ya, dampaknya itu jadi buruk kalau dampak kita sebagai seorang yang korupsi itu dampak bagi diri sendiri itu juga buruk. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang cara mencegah korupsi. Bagaimana cara mencegah korupsi? Yang pertama adalah menanamkan sikap jujur, adil, berani, dan disiplin. Kenapa? Yang pertama, kenapa kita harus menanamkan sikap jujur untuk mencegah adanya korupsi? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, betul. Agar dipercaya orang. Jadi sikap jujur ini menjadikan kita itu tidak terbiasa berbohong. Terus setiap yang dilakukan bisa dipercaya orang lain. Dan selanjutnya ada sikap adil. Kenapa kok sikap adil ini bisa mencegah korupsi? Kenapa? Nah, kalau belum tahu, jadi sikap adil ini dapat mencegah korupsi karena sikap yang adil ini dapat menimbulkan benih-benih dari korupsi. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama misi sebelumnya bahwa korupsi itu apa? Korupsi itu mementingkan dirinya sendiri, mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi, ya toh? Nah, yang selanjutnya ada sikap berani. Kenapa kok sikap berani ini merupakan cara pencegahan korupsi? Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa sikap berani ini dapat mencegah korupsi? Siapa yang tahu? Apa? Bukan, berani itu karena apa? Mantap untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ketika kita mengambil hak orang lain, kita itu akan zalim atau menjahati orang lain dengan sikap berani. Salah satunya adalah berani apa? Kalau ada koruptor, terus kita berani melaporkan, itu adalah salah satu sikap mencegah atau cara mencegah dari perbuatan korupsi. Dan selanjutnya ada sikap disiplin. Ayo, kenapa tadi sikap disiplin ini bisa mencegah korupsi? Ada yang tahu? Tadi sudah dijelaskan sama Miss sebelumnya. Kenapa sikap disiplin ini bisa mencegah korupsi? Nah, karena tadi ketika kita ada yang membolos, ada yang terlambat, itu kan salah satu dari kebiasaan korupsi. Nah, jadi tadi seperti tadi sikap disiplin itu dapat mencegah korupsi seperti tidak terlambat, tidak membolos, itu salah satu cara mencegah korupsi. Kenapa kok tidak terlambat dan tidak bolos tadi termasuk dalam tindakan korupsi? Kenapa? Jadi korupsi ini tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang waktu.
Ya, ada lagi cara mencegah yang lainnya, yaitu ketika di sekolahan itu menanamkan nilai anti korupsi. Nah, seketika kita sosialis seperti ini, kita itu juga salah satu menanamkan sikap anti korupsi. Karena apa? Anak-anak diberitahu apa makna korupsi, terus cara mencegah, terus ada dampak dari korupsi. Itu juga salah satu cara menanamkan nilai anti korupsi. Yang selanjutnya ada pembelajaran PPKN atau Pancasila. Tadi seperti yang sudah disampaikan Miss Ayu, ada nilai-nilai Pancasila itu bisa membuat kita tidak korupsi. Jadi menanamkan nilai-nilai agama Tuhan dan Yang Maha Esa. Terus apa lagi? Ayo, Pancasila tadi apa lagi? Apa saja? Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ya, terus terakhir, ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu penanaman nilai-nilai Pancasila itu juga salah satu dari cara mencegah korupsi. Dan dari pelajaran PPKN sendiri, kita itu kan juga diajarkan hak-hak orang lain, menghargai hak-hak orang lain, hak orang lain. Nah, ketika orang korupsi itu kan berarti orang itu mengambil hak orang lain, ya tidak? Ya enggak? Ketika kita korupsi, kita mengambil hak orang lain atau tidak? Iya. Nah, itu jadi dalam pelajaran PPKN itu juga di pelajaran itu. Nah, selanjutnya ada pembelajaran agama. Di sini apakah ada agama yang mengajarkan boleh korupsi atau mencuri? Tidak ya. Kenapa? Ya. Ya. Jadi tindakan-tindakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Karena nilai agama itu mengajarkan ya baik-baik. Nah, tadi yang sudah disampaikan di sini, ketika orang korupsi berarti apa? Allah murka atau Allah marah. Karena apa? Kita mengambil hak orang lain. Ya, betul. Jadi melalui pembelajaran agama itu juga merupakan salah satu cara mencegah korupsi. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Fani. Oke, ini kelihatannya udah pada capek. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ini masih apa namanya? Depan. Mas Devan ya betul. Ini masih apa? Kata-katanya ya. Terus kita akan belajar apa? Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Cara mencegah adanya perilaku korupsi. Di sini siapa yang pernah korupsi? Misalnya, banyak. Siapa yang di sini pernah? Dikasih uang terus diambil sedikit. Jangan ya. Cara menyikapinya bagaimana? Ya, next slide. Ya, cara menyikapinya gimana, Mas? Dibaca. Korupsi itu tadi apa toh? Termasuk tindak kejahatan atau tidak? Ya, termasuk tindak kejahatan. Berarti kalau kalian mendapati
menegur atau melaporkannya bisa ke guru atau kepala sekolah atau dengan sekolah. Nah sekarang coba apa saja 9 nilai korupsi, anti korupsi, 9 nilai pokok anti korupsi. Yuk, yang pertama kalau anti korupsi itu orangnya harus apa? Pintar, pintar, oke. Ayo, kalau anti korupsi itu harus bersikap apa? Disiplin. Oke, siapa yang mau lagi? Sebentar. Disiplin, betul. Oke, yang kedua apa? Jujur. Sama, oke. Ya, betul ya, kan dia ada jujur, disiplin. Tindakan korupsi itu merupakan tindakan kejahatan, tindakan kebohongan. Jadi kalau orang jujur pasti tidak akan melakukan tindakan korupsi. Cepat. Tadi apa? Sikap anti korupsi tadi apa? Jujur. Jujur. Betul. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa artinya? Apa artinya tanggung jawab? Apa? Menanggung semua perbuatan yang kita lakukan. Ya, harus menanggung perbuatan apa yang kita lakukan. Kita itu harus amanah. Kalau dikasih kepercayaan, ya kita lakukan. Misalnya, dikasih uang jajan nih, dikasih uang buat beli buku, ya kita belikan buku, jangan diambil buat masker. Ya, yang ketiga disiplin. Tadi ada contoh. Ayo, yang ketiga disiplin. Tadi ada contoh korupsi itu terlambat ke sekolah. Berarti kita harus, kalau anti korupsi, berarti kita harus disiplin. Disiplin itu apa, Mas? Halo, apakah ada orang? Disiplin itu apa? Taat aturan, betul. Kita nggak menyeleweng. Kalau anti korupsi itu taat aturan. Kalau A ya A, B ya B, gitu. Nggak melakukan tindakan kebohongan. Terus mandiri itu artinya kita itu berani untuk melakukan hal yang benar. Walaupun teman-temannya misalnya mengajak, ya kita mandiri. Terus aku bisa melakukan tindakan di jalan yang benar. Terus kerja keras itu artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan hal. Kita harus bersungguh-sungguh. Mas Devan, coba diulangi 5 tadi ya Mas Devan. Mas Devan, Jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja. oke. Jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja. Ya di sini maksudnya jujur ya. Siapa yang udah jujur? Nah, mantap. Yuk next slide. Yang keenam sederhana. Biasanya yang korupsi itu pengen apa? Atau korupsi itu, kalau korupsi uang itu pengen apa? Uang. Ya, pengen uang. Hidup mewah, tapi pemasukan atau pendapatannya itu kurang, jadi mengambil. Jangan ditiru, kita harus hidup sederhana. Hidup sederhana itu apa? Sederhana itu apa? Berkecukupan, merasa cukup. Merasa cukup, nggak kurang. Kalau kita merasa cukup, pasti kita yang menerima apa yang sudah didapatkan. Jangan malah mengambil hak orang
Berani itu tadi melakukan tindakan dengan percaya diri. Kalau korupsi itu tindakan baik atau buruk? Buruk. Jadi kita harus berani melawan orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. 8. Peduli. Peduli itu kita itu harus memperhatikan orang sekitar. Kalau orang-orang sekitar itu melakukan tindakan korupsi, berarti kita apa tadi? Menegur dan menasehatinya atau melaporkannya agar tindakan korupsi itu tidak terjadi terus menerus. 9. Adil. Siapa yang tahu artinya adil ya rame? Boleh ke depan ini. Apa yang harus depan? Apa adil? Kita harus adil. Tidak boleh membeda-bedakan. Apa adil? Apa adil? Tidak curang saat melakukan hal. Oke, jadi adil itu kalau teman yang satu dinasehati, misalnya teman satu melakukan tindakan korupsi, teman lainnya juga dinasehati, harus adil, tidak membeda-bedakan. Oke. Oke, sekarang coba tadi siapa yang berani menyebutkan 9 sikap anti korupsi? Ya, sampai masih ingat. Dia dari sini apa tadi? Sikap anti korupsi. Cerdas. Adil. Ya lainnya. Apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, betul. Terus apa lagi? Nah. Berani, betul. Jujur, betul. Disiplin, betul. Sederhana, betul. Siapa lagi? Adil, betul. Yuk kita tepuk tangan untuk semuanya. Yuk tepuk tangan yang keras mana? Sekarang kita bernyanyi lagu yuk. Ayo, ayo semuanya bernyanyi dulu. Yuk, aku anti korupsi. Yuk siap, siap semuanya ya siap. Duduk, duduk. Oke, berdiri aja lawan, berdiri yuk, berdiri. Ayo berdiri yuk, berdiri ya. Kita juga. Yuk, salam dari awal yuk. Nyanyi lagu. Mulai anti korupsi, jujur betul mandiri. Itu ya kan ya udah. 1, 2, 3. Mulai anti korupsi, jujur betul mandiri. Disiplin tanggung jawab, kerja keras sederhana, berani dan adil selalu. Mari kita lakukan supaya dapat lahir generasi anti korupsi. Ayo semuanya duduk. Lakukan lagi duduk. Duduk semuanya, duduk. Ayo duduk semuanya. Semuanya yuk, siap semuanya yuk, siap. Ayo Mas Fatin. Oh ini nama-nama yang ramai Pak. Yang lebih nanti. Ayo duduk.
Berarti korupsi itu merupakan tindak kejahatan atau bukan? Tindak kejahatan, betul. Terus contoh korupsi tadi apa? Kalau sekolah adanya Sekolah 1 tahun. nggak sekolah 1 tahun. Curi uang teman. Apa itu? Mengambil uang teman. Belajar. Nah sekarang ya siap dulu. Ada pertanyaan nanti pertanyaan. Oke siap nanti ya yang berani. Yuk angkat tangan dulu nanti miss lainnya yang mengamati ya ujung. 1, 2, 3 soal nomor 1. Kita dulu. Apa itu korupsi? Yang atas. Maju. Yuk 1 orang maju. Apa itu korupsi? Memakan uang rakyat. Oke, betul tidak? Oke. Nanti coba. Yang perempuan, saya laki-laki perempuan. Yang perempuan. Bentar dulu, ini yang perempuan. Ya, jadi kita pilih yang muda ya. Apa itu korupsi? Apa itu korupsi? Mengambil hak orang untuk diri sendiri. Ya, mengambil hak orang lain untuk diri sendiri. Betul, tepuk tangan dulu. Yang nomor 2. Apa saja? Dulu, nggak boleh kayak gini dulu. Teman-teman, yang ini. Ini jawab dulu ya, ini jawab dulu. Mana nih? Mau duduk. Jangan duduk, nggak ditunjuk. Ini yang jawab dulu, nanti perempuan dibayar. Tangannya turun dulu. Yang laki-laki dulu ya. Apa saja contoh? Sudah. Belum. Apa saja contoh korupsi di sekolah? Apa saja contoh
Bagaimana jika kamu melihat teman menggunakan dalam korupsi? Satu, dua, tiga. Gimana? Melaporkan, oke betul. Siapa yang melakukan 5 sikap anti korupsi? Satu, 5 loh, ini 5 loh. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Yang mana kembali. Waduh. Mana sekarang kegiatan hari ini kita akan cek tangan. Nah sekarang, kita mau cek anti korupsi. Udah dulu. Nah sekarang kita tutup dulu ya. Untuk kegiatan hari ini. Yuk, dulu semuanya. Sikap duduk. Sikap siap. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, siap dulu. Nah, Mas duduk dulu, Mas. Nah, duduk dulu. Oke, sekarang kita kegiatannya dan tangan. Nah, tapi nanti diperhatikan ya, harus baris sama harus tenang. Jadi nggak bisa. Yang untuk kegiatan hari ini dulu.